Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kontrol terbalik. Menarik. Ekspresi serius melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka menyaksikan para budak api Dou Sheng ini bergegas. Sebuah tangisan lembut terdengar dan dia memimpin untuk mundur. Meskipun ada banyak Dou Sheng di pihak mereka, mereka tidak akan berani menyerang ke depan dan memblokir budak api ini, yang tidak tahu rasa sakit atau kelelahan. Sun Er dan yang lainnya buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mundur. Mereka tidak pergi ke kelompok besar orang itu. Sebaliknya, mereka menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. HMPH, beberapa budak api berani mengklaim dengan berani bahwa mereka bisa menghabisi kepala ini. Wakil kepala aula dari aula jiwa dengan dingin tertawa, tetapi dia tidak tampak panik. Mengingat kekuatan Dou Sheng bintang 3 yang canggih, dia bisa meremehkan hadiah budak api terkuat. Karenanya, dia sama sekali tidak khawatir tentang 10 elit Dou Sheng. Wakil kepala balai, jangan berinisiatif menyerang. Kami akan melawan jika budak api melangkah maju. Kalau tidak, mari kita tonton saja pertunjukannya. Hun Feng berbicara dengan suara acuh tak acuh. Baiklah, wakil kepala dari Hall of Souls tertawa aneh setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat dia melihat Xiao Yan. Matanya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Para ahli lainnya buru-buru berkumpul saat budak api Dou Sheng bergerak. Mata mereka menunjukkan kehati-hatian saat mereka melihat 10 sosok api yang muncul dari jarak dekat dalam sekejap mata. Swos, swos, swos. 10 sosok api muncul di depan semua orang. Mata cekung itu perlahan mengamati area itu sebelum mereka bergegas ke depan. Semuanya menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Hati-hati! Xiao Yan menjerit pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin itu karena mereka memiliki paling banyak orang, tetapi 3 budak api Dou Sheng menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah bintang 2 tingkat lanjut Dou Sheng. Tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Serahkan budak api Dou Sheng bintang 2 lanjutan kepadaku, Xiao Yan dengan lembut mengulurkan jarinya saat dia berbicara. Serahkan 2 bintang awal Dou Sheng itu padaku. Sun Er juga tersenyum dan berbicara. Kalau begitu, aku akan menangani yang terakhir. Tetua pertama menara pil tertawa. Budak api terakhir adalah bintang 1 yang maju Dou Sheng. Mengingat kekuatannya, tidak akan sulit mendapatkan kemenangan. Semua orang harus berhati-hati. Perhatikan aktivitas orang lain. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam setelah alokasi tenaga kerja selesai. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan budak api Dou Sheng bintang 2 yang canggih. Dou Qi yang luas dan kuat di dalam tubuhnya bergerak. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di telapak tangannya. Dia dengan cepat melambaikan penggaris dan dengan kejam menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Dentang! Lapisan api putih krem menyala di tubuh budak api itu saat menghadapi serangan ganas Xiao Yan. Budak api mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir penguasa berat Xiao Yan. Percikan api keluar dari titik kontak. Mengaum! Setelah dengan paksa menerima serangan penguasa ini dari Xiao Yan, api putih krem di tubuh budak api itu tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri saat tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiao Yan. Sungguh aneh api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan sangat takut pada api teratai setan yang memurnikan. Dia tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel ke tubuhnya,
Jadi dia bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat. Lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Dua lingkaran cahaya hitam pekat dengan cepat muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dengan kekuatannya saat ini, itu mungkin baginya untuk menggunakan tangannya yang lain untuk melepaskan telapak penciptaan surga agung. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini bahkan mungkin lebih besar dari pemilik palem penciptaan surga agung. Bang-bang! Lingkaran cahaya melonjak sebelum dengan kejam menabrak budak api Dou Sheng. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem di tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup. Tapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera apapun. Budak api melepaskan pembalasan tajam. Ini telah menyebabkan Xiaoyan panik sejenak, tetapi dia dengan cepat memfokuskan pikirannya dan secara bertahap berada di atas angin. Dia akan menyebarkan sebagian api putih krem di tubuh budak api setiap kali angin palem turun. Setelah api iblis di tubuh budak api itu benar-benar lenyap, kekuatannya akan berkurang. Sementara Xiaoyan mengungkapkan kekuatannya yang besar dan mendorong budak api Dou Sheng yang canggih ini menuju kekalahan, Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat dari budak api masing-masing. Menambahkan kelincahan dan keterampilan Dou mereka yang kuat, mereka mampu mengungguli meskipun merasa sedikit terkendali karena ketakutan mereka terhadap api pada budak api itu. Seluruh langit di atas lautan magma diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. Tentu saja, aspek yang paling panas dan menakutkan secara alami adalah medan pertempuran selebar 100.000 kaki di tengah. Itu adalah medan pertempuran dari 7 bintang Dou Sheng dan api lotus pemurnian iblis. Setelah 7 bintang 4 yang bekerja sama Dou Sheng melepaskan kekuatan penuh mereka, api lotus pemurnian iblis mulai terjerat dengan mereka. Terlepas dari seberapa kuat itu, lawan api surgawi masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Apalagi, semuanya memiliki banyak pengalaman pertempuran. Meski baru pertama kali bekerja sama, namun kerjasama mereka tetap operasional. Bahkan Purifying Demonic Lotus Flame harus menahan perhatiannya ketika serangan gabungan mereka datang dan memperlakukan mereka dengan serius. Tidak ada yang berani melangkah ke medan pertempuran seluas 100.000 kaki di langit ini. Badai yang menakutkan bersiul di dalamnya. Gelombang badai energi yang terjalin menyebar dengan cara yang sangat kacau yang tidak membedakan antara teman atau musuh. Siapapun yang terseret ke dalamnya akan mengalami pukulan yang fatal. Ada banyak pertempuran yang relatif lebih kecil yang terjadi di luar medan pertempuran besar. Disinilah kelompok Xiaoyan sedang melawan budak api. Kelompok Xiaoyan telah dialokasikan 3 dari 10 budak api Dou Sheng. 7 yang tersisa juga tenggelam dalam pertempuran sengit dengan para ahli lainnya. Ada cukup banyak ahli yang telah melangkah ke alam api iblis kali ini. Jika seseorang menghitung jumlah mereka, mereka akan jauh melampaui 10 budak api Dou Sheng ini. Namun, dari segi kualitas, mereka agak kalah dengan budak api ini. Di antara 10 budak api, semua orang telah menemukan bahwa ada 2 yang telah mencapai bintang ketiga kelas Dou Sheng setelah pertempuran. Salah satu dari 2 Dou Sheng bintang 3 ditahan oleh wakil kepala Hall of Souls sementara tidak ada orang lain yang bisa menghalangi yang lain. Lagi pula, 4 bintang Dou Sheng itu sudah melawan api lotus pemurnian iblis. Orang terkuat yang hadir adalah wakil kepala Aula Jiwa, tetapi bahkan dia telah terjebak dalam pertempuran besar. Bintang 3 terakhir ini Dou Sheng tampaknya telah menjadi serigala yang ganas saat menyerang kawanan kambing dan mengamuk. Pakar manapun yang ditemuinya ketakutan sampai-sampai mundur. Pada akhirnya, 3 ahli,
yang kekuatannya hampir mencapai bintang kedua dari kelas Do Sheng akhirnya menahannya. Tentu saja, masih ada beberapa elit Dozuns yang untungnya masih bertahan di langit. Sebagian besar dari orang-orang ini mungkin berada di puncak kelas Dozun, tetapi mereka tidak berani terlibat dalam pertempuran antara Do Sheng. Masing-masing dan setiap dari mereka hanya bisa melarikan diri dan pergi sejauh mungkin. Hanya pada saat ini mereka menemukan betapa bodohnya memasuki alam api iblis ini. Palem musim semi kuning. Sebuah telapak tangan energi besar tiba-tiba terbentuk di langit. Itu disertai dengan kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh budak api. Kekuatan yang menakutkan menyebarkan api iblis terakhir ke tubuh budak api. Setelah api terakhir ini tersebar, budak api itu, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyerang, tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya sangat berkurang saat menyerang. Sepertinya api ini adalah sumber energinya. Xiao Yan merenung di dalam hatinya saat menyadari perubahan ini. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang dia bayangkan. Saya ingin tahu apakah saya dapat menggunakan simbol spiritual sebelumnya dari gugus cahaya itu untuk sementara mendapatkan kendali dari budak api ini. Mata Xiao Yan berkedip. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa mengendalikan budak api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Xiao Yan bertindak sesaat setelah dia berpikir untuk menggunakan simbol itu karena dia memahami situasi saat ini. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan budak api itu. Ruang menjadi hening dengan lambaian tangannya. Budak api yang melemah itu membeku. Pada saat yang sama, jari Xiao Yan dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Dia menggambar simbol misterius di dahi budak api itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Pergilah! Simbol itu tercetak di dahi budak api saat Xiao Yan berteriak saat itu terbentuk. Simbol ini menyatu dengan kulit budak api sebelum terlintas dalam pikirannya. Bang! Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiao Yan dengan cepat merasakan panas yang ekstrim dipancarkan dari pikiran pihak lain. Dia bisa menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api itu. Ada manik api berwarna putih krem tertinggal di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual menyerang pikiran budak api. Itu bertahan di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Itu perlahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan muncul di hati Xiao Yan saat manik api diisolasi. Jantungnya bergerak dan budak api di depannya diam-diam menurunkan lengannya. Itu diam-diam berdiri di sampingnya seperti seorang pelayan. Saya bisa mengendalikannya. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menyadari dia bisa mengendalikannya. Jika dia mampu mengendalikan 10 budak api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu mungkin baginya untuk menghancurkan Hall of Souls. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.